Ini baru sistem uji coba untuk bahan sancang. Kita tekuk-tekuk perlahan ya. Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Iksa di channel Taksaka Bonsai tentunya ya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat sahabatku, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan untuk rezeki selalu dilancarkan, usaha karya pekerjaan bisa diberikan jalan kemudahan sahabatku ya. Baik sahabatku, untuk kesempatan kali ini saya berbagi lanjutan belajar praktik ya, untuk proses atau teknik split terang ya, dari bahan sancang sahabatku ya. Nah, untuk bahan sancangnya ini ada di tepi sungai sahabatku ya, tepi sungai kecil seperti ini. Nah, jadi bagi sahabat Taksaka Bonsai yang bertanya ya, kenapa setiap video di Taksaka Bonsai itu ada noise-nya ya, atau ada suara berisiknya ya, alasannya ini sahabatku ya. Jadi di bawah sini airnya cukup deras ya kalau ada air ya. Jadi ketika air besar suaranya cukup keras dan masuk ya ke mikrofon sahabatku ya. Nah, jadi demikian. Nah, kemudian untuk kali ini kita akan praktek belajar ya, seperti tadi saya sebutkan di awal. Untuk bahan sancang ini ada beberapa tunas air ya, atau pucuk air yang tumbuh dari batang bawah dari indukan ini ya. Nah, jadi seperti ini ada beberapa, ini ada 3 ya. Saya tadi lihat yang paling muda itu adalah ini ya. Ini paling muda dan paling lentur ya, tunas airnya ya. Kemudian ini yang kedua agak sudah kaku ya. Kemudian yang ini paling kaku ya, sudah agak tua ini ya. Tapi di bagian atas ini masih cukup muda. Mungkin untuk proses split terang kita bisa manfaatkan hanya sekian ya, kalau kita pakai yang ini ya. Nah, kali ini saya akan coba satu saja sahabat ya. Nah, karena ini paling panjang untuk tunas air yang ini ya, saya akan gunakan yang tengah-tengah ini ya. Ini masih terlalu kecil ya, tapi nanti belakangan mungkin saya akan lanjutkan lagi untuk membuat dengan bentuk yang lain ya. Nah, tapi sebelum mulai sahabatku ya, kita akan lihat dulu untuk hasil split terang atau belajar teknik split terang yang di edisi lalu sahabatku ya. Jadi sahabat juga bisa simak, saya sertakan link videonya di kolom deskripsi, jadi sahabat bisa simak juga atau tonton juga untuk video split terang dari bahan sisir dan warang bintang sahabatku ya. Nah, kita lihat dulu untuk hasil dari split terang sisir ya, yang sudah kira-kira hampir berumur 1-2 minggu sahabatku ya. Untuk indukan sisir yang saya split ya kemarin, untuk tunas airnya ada di sini sahabatku ya. Nah, ini tadi sudah sempat saya robek, saya periksa agak hitam ya warnanya, seperti demikian. Karena mungkin ada uap air terlalu banyak, jadi saya robek di bagian bawah ya. Ini karena musim hujan, jadi uap air baik di dalam sungkup atau di luar sungkup itu sudah cukup banyak ya. Jadi mungkin kira-kira tidak perlu disungkup sepertinya ya kalau musim hujan ya. Untuk menghindari pembusukan untuk teknik split terang ini. Jadi untuk keseluruhan saya lihat di bagian pucuknya ini, di bagian ujung ini masih hijau dan daunnya banyak rontok ya, hanya saja masih tersisa beberapa daun saja di bagian ujung ya. Nah, ini mungkin masih proses penyembuhan ya, jadi kita biarkan seperti ini. Saya hanya robek di bagian plastiknya atau sungkupnya sahabat. Nah, yang ini sudah cukup bagus ya, hanya saja ada bagian pecahan yang sepertinya ini kering ya atau gagal ya, tetapi yang lain ini masih bagus dan mulai menutup ya untuk bagian pecahannya itu. Nah, kemudian untuk ujungnya juga, ujung pucuknya juga masih segar dan sudah memanjang ya. Jadi ini kira-kira kita tunggu penyembuhan total ya. Saya sengaja ambil pucuk air atau tunas air dari potongan indukan ini agar nutrisinya bisa fokus ke sini ya. Jadi untuk sancang nanti juga kita akan ambil yang di bagian pangkal ya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk penyembuhan dari
bekas pembagian batang ini atau split batangnya ya. Nah, kemudian untuk warang bintangnya itu juga sudah sempat saya review ya, jadi ada di sebelahnya. Nah, ini sahabatku ya, ini juga sudah cukup bagus. Seperti ini sahabat ya, sudah menutup dengan baik ya untuk luka bekas pecahannya itu. Jadi demikian untuk prosesnya, sahabat bisa simak sekali lagi lewat link videonya ya di kolom deskripsi. Jadi sahabat cek saja di kolom deskripsi ya. Baik, kita lanjutkan. Demikian untuk review split rang sisir dan warna bintangnya ya. Kita lanjutkan untuk proses belajar teknik split rang untuk bahan bonsai sancang sahabat. Oke sahabatku, kita lanjutkan ya untuk proses split rang dari bahan bonsai sancang sahabat ya. Untuk kali ini kita garap sancang, kita coba gunakan untuk praktek. Kebetulan ada tunas-tunas air ya. Jadi buat sahabat yang bertanya-tanya apa itu tunas air, seperti yang saya mungkin juga sudah pelajari, jadi tunas air itu adalah tunas-tunas muda atau pucuk-pucuk muda ya, yang tumbuh dengan karakteristik batang itu masih hijau. Kemudian ketika kita belah ya, atau kita pencet seperti ini, itu masih cukup lembut ya sahabat ya. Dan di dalamnya itu seperti apa namanya, belum ada kayunya ya, belum ada jaringan gabus ya. Mungkin setelah tumbuh lebih tua nanti akan berubah menjadi jaringan gabus ya, kemudian menjadi kayunya tentunya sahabatku ya. Nah, jadi pucuk air itu ya paling bagus untuk kita gunakan sebagai bahan belajar praktik dari split rang ya, atau pembentukan karakter batang dengan membelah batang kemudian meliukkannya ya sahabat ya. Di YouTube juga sudah tersedia banyak sekali untuk praktek-praktek atau tutorial-tutorial tentang split rang bahan bonsai. Jadi sahabat juga bisa menyimak atau menonton. Nah, kurang lebih hampir sama. Ini juga saya pelajari dari channel-channel YouTube sahabat pebonsai yang lain. Saya belajar kemudian saya praktekkan seperti ini ya. Jadi kita hanya sharing proses belajar kita ya. Nah, untuk di awal tentunya untuk daun-daun ini seperti biasa kita buang semua sampai ke bawah ya sahabatku ya. Kita sisakan di pucuk saja ya, di ujung saja ya. Jadi seperti demikian sahabatku, sudah cukup untuk pembuangannya. Dan sekarang kita lanjutkan langsung dengan proses pembelahannya ya, menjadi 4 dulu ya. Mungkin di channel lain sahabat pernah menemukan yang memecah menjadi 8 ya. Itu cukup ekstrim dan tentunya risikonya juga cukup besar. Jadi saya dalam proses belajar ini hanya bisa lakukan 4 pecahan dulu ya. Kita langsung belah saja atau pecah menjadi 4 dari bagian ujung ya sahabat ya, ke pangkal ya. Untuk pengambilan awal pecahannya di atas mata tunas yang ini ya sahabat ya. Ini kita lebihkan sedikit di atas mata tunas. Saya akan pecah dengan proporsi yang sama ya, menjadi 4 pecahan ya. Nah, ini untuk pucuknya lumayan panjang ya, jadi kita lakukan perlahan-lahan sampai ke pangkal ya sahabat ya. Nah, riskannya pembelahan seperti ini karena tunas air ya, itu untuk siletnya ini kadang-kadang sedikit saja bergeser, jadi garisnya itu tidak akan lurus ya. Pasti kita harus menyesuaikan dengan apa namanya, besar pecahannya ya. Ketika kita pecah itu kadang-kadang agak ke kanan sedikit, harus kita apa namanya, tekuk sedikit lagi ke arah kiri ya, agar tidak lewat dan putus ya. Jadi benar-benar harus berhati-hati sahabat. Sahabat juga bisa praktekkan ya. Ini juga saya baru belajar mencoba untuk jenis sancang ya sahabat ya.
Biasanya kalau ada satu pecahan yang tidak bagus ya atau terlalu kecil, biasanya dia akan mati ya, seperti yang sahabat tadi lihat ya di review dari split transistor itu ya. Itu karena pecahannya tidak sama atau terlalu kecil ya, jadi potensi kematiannya lebih besar ya. Jadi kita usahakan sama setiap bagian ini sahabat ya. Nah, oke sahabatku, jadi kita belah sampai mata tunas yang di bawah ini ya. Kita sisakan satu ruas ya. Ini ada 2 ruas sebenarnya. Ini cukup pendek ruasnya paling bawah ya. Nah, sampai sekian mungkin saya kira cukup untuk proses atau pembentukan liukan split rangnya ya. Nah, jadi kita akan belah kembali 2 pecahan ini masing-masing menjadi 2 bagian kembali ya. Untuk sancang ternyata di bagian pangkal walaupun tunas air seperti ini cukup keras sahabatku ya, jadi kita harus lebih berhati-hati dan menekan agak keras sedikit ya di bagian bawah ini sambil mempertahankan posisi dari siletnya ya. Nah, kemudian kita lanjut belah yang sudah kita pecah ini ya. Baik, untuk yang pertama ini sudah saya bagi kembali menjadi 2 ya. Sekarang tinggal 1 dan kita akan lakukan pembentukan ya. Baik sahabatku, jadi sudah menjadi 4 pecahan. Jadi kita akan coba gunakan kawat bonsai sahabatku ya untuk membentuk batang yang sudah kita split ini ya. Mudah-mudahan tidak terlalu renyah ini untuk batang yang kita split ini, sehingga bisa dibentuk agak ekstrim ya. Nah ini ya, kita gunakan kawat. Nah, saya akan tancapkan ya, kita mulai dari bawah saja agar untuk posisinya bisa stabil dan tidak bergoyang karena hujan juga cukup deras sahabat ya. Jadi kita coba tancapkan untuk
apa namanya ini kawatnya, kemudian baru kita ikat di bagian atas ya, di pangkal pembelahan batang tadi ya. Nah, jadi seperti demikian. Ini kita ikat dulu ya. Untuk penggunaan kawat sendiri ini terlalu berat sebenarnya untuk tunas air model seperti ini ya. Tapi setelah saya rasakan ini sancang ini cukup kuat untuk di bagian pangkal tunas airnya ya. Jadi bisa mungkin digunakan kawat dengan ukuran kecil. Itu kalau untuk warung bintang kemarin saya gunakan lidi ya. Saya gunakan lidi, tapi hasilnya hanya bisa membuat pola yang lurus ya. Kita pelintir dengan arah yang lurus saja. Kalau kita gunakan kawat seperti ini, seperti yang saya tonton di video-video praktek split trunk, itu bisa kita bentuk sesuai keinginan ya, untuk liukan-liukan, sehingga ketika jadi itu hasilnya cukup bagus sahabat ya. Untuk sancang ini kita coba pakai kawat ya untuk pemegangnya ya. Jadi sudah kita ikat 2 kali ya, untuk di bagian pangkal 1 lagi, agar stabil untuk kawatnya ini ya. Nah, oke. Sekarang kita coba mulai pembentukannya sahabatku ya. Nah, ini kita gunakan kawat ini untuk melakukan pembentukan ya. Sepertinya untuk batangnya ini agak renyah sahabatnya, jadi kita lakukan perlahan ya, hati-hati ya. Untuk kulit tunas airnya ini cukup renyah. Mungkin kita akali juga nanti dengan pentahapan untuk pembentukan ini ya. Oke. Kita tekuk seperti itu dulu ya. Nah, untuk pelintirannya ini sembarang saja sahabat. Ini baru sistem uji coba untuk bahan sancang. Kita tekuk-tekuk perlahan ya. Jadi kira-kira mungkin seperti ini sahabat ya, sudah cukup. Kita coba apa namanya, tanpa sungkup sahabat ya, karena ini musim hujan. Mudah-mudahan tidak terlalu riskan ya untuk proses kali ini, karena saya rasa sancang ini cukup beda dengan sisir dan warung bintang yang saya lakukan teknik split trunk kemarin ya. Ini batangnya memang agak bandel ya mungkin ya, walaupun tunas air seperti ini dia tidak layu sahabatku ya, atau mungkin belum layu ya. Itu kemarin kalau warung bintang dan sisir itu cenderung dia cepat layu ya untuk tunas airnya itu. Jadi mudah-mudahan ini tanpa sungkup bisa berhasil ya.
Jadi seperti demikian untuk liukan atau printiran yang saya buat dalam proses belajar teknik split rang bahan sancang kali ini ya sahabat ya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa berhasil, dan tentu juga untuk dari jenis sisir ya dan warna bintang kemarin untuk menghasilkan bahan-bahan berkarakter untuk bahan belajar ke depan sahabat ya. Kalau sancang ini saya rasa sudah banyak ya yang membudidaya ya. Kalau untuk sisir dan warung bintang itu saya lihat masih jarang ya untuk dilakukan teknik seperti ini. Agak jarang saya temui videonya ya di YouTube ya. Nah, jadi seperti ini saja kira-kira dulu. Nanti kita coba dengan mungkin printiran-printiran yang lebih ekstrim ya mungkin ya, kalau kita bisa buat ya. Cukup enak ya untuk di split rang untuk sancang ini. Untuk bahan belajar teknik split rang ini cukup rekomendasi ya. Ini saya juga baru menanam indukan sancang dan beberapa stekan juga untuk budidaya. Nanti mungkin ke depan kita coba teknik yang lain dengan bahan sancang ini untuk membuat bahan bonsai. Oke, ini saya ikat di bagian atas satu lagi ya. Baik sahabat Taksaka Bonsai, jadi demikian ya untuk hasil split rang yang saya kerjakan pada bahan bonsai sancang ya, atau bahan sancang. Jadi cukup saya rasa untuk proses belajar kali ini. Mudah-mudahan berkenan sahabatku ya. Nah, nanti kita tunggu ya, mudah-mudahan berhasil ini untuk split rang sancang ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk dicoba juga untuk sahabat penghobi bonsai, terutama sahabat penghobi bonsai pemula seperti saya yang baru mengenal belajar tentang seni bonsai ini. Kita belajar sama-sama, kita sama-sama belajar sahabatku. Baiklah, karena ini sudah menjelang petang sahabatku ya. Ini matahari sudah redup dan juga mendung sahabatku ya. Tadi sempat saya pending karena hujan ya. Saya lanjutkan di waktu yang pendek ini. Mudah-mudahan berkenan sekali lagi. Dan jangan lupa buat sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai agar membantu support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, agar saya bisa tetap membagikan proses belajar, kegiatan-kegiatan, kemudian kreasi dan juga teknik budidaya yang saya pelajari dan saya praktekkan dalam bidang seni bonsai sahabatku ya. Sampai jumpa lagi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa masukannya di kolom komentar ya bagi sahabat yang sudah menyimak kekurangan-kekurangan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada sahabat subscriber semua sudah selalu menyimak dan menonton video-video dari Taksaka Bonsai. Saya Iksan mohon pamit undur diri. Mohon maaf sekali lagi. Tetap semangat berkarya buat sahabat hobi di seluruh Nusantara. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.